Halo semua, bagaimana reaksi kamu jika kamu mengalami bencana yang tidak terduga? Apakah kamu akan frustasi? Apakah kamu akan marah? Apakah kamu akan sedih? Nah, pada tahun 300-an sebelum Masehi, ada seorang pedagang kaya yang bernama Zeno di kota Siprus. Pada suatu saat di dalam perjalanan, kapalnya mendadak tenggelam bersama dengan seluruh isinya, dan Zeno seketika menjadi orang miskin. Tetapi, Zeno mengambil pendekatan lain yang lebih bijak dalam menghadapi bencana yang tidak terduga ini. Kemudian, dia mengajarkan sudut pandangnya yang dikenal dengan nama Stoikisme, dan dia menjadi salah satu guru filsafat yang paling sukses. Ajarannya diterima secara luas oleh berbagai kalangan, dari budak sampai kaisar. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar beberapa kutipan ajaran Stoikisme dan menerapkannya. Namun, teman-teman belum tahu bahwa itu adalah ajaran Stoikisme. Jadi pada video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui filsafat Stoikisme secara singkat dan bagaimana melihat perkataan Yesus dengan sudut pandang Stoikisme. Oke, kita mulai aja ya. Nah, menurut Zeno, ada hal-hal yang berada di dalam kendali kita dan ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Sebagai contoh, kapal Zeno yang tenggelam adalah bencana yang berada di luar kendali. Namun, bagaimana cara kita memandang dan menghadapi situasi itu berada di dalam kendali kita. Cara pandang kita dapat membuat kita lebih menderita daripada yang seharusnya, dan juga dapat membuat kita lebih tidak menderita. Kebanyakan orang lebih menderita karena imajinasi daripada karena kenyataan. Contohnya, ada mahasiswa yang bunuh diri karena skripsinya ditolak oleh dosen. Skripsi ditolak oleh dosen adalah kenyataan yang terjadi. Namun, kenapa mahasiswa itu bunuh diri karena hal itu? Karena dia depresi membayangkan kejadian-kejadian buruk yang lebih dari sekedar skripsi ditolak oleh dosen. Mungkin dia membayangkan orang tuanya yang marah, mungkin dia membayangkan ditertawakan oleh semua orang, mungkin dia membayangkan tidak dapat pekerjaan dan masa depan yang suram, atau membayangkan hal-hal buruk lainnya. Padahal, apa yang dia bayangkan itu belum tentu terjadi. Imajinasi dia membuat dia lebih menderita sampai dia sendiri tidak tahan. Nah, Stoicisme mengajarkan bahwa skripsi ditolak oleh dosen adalah hal eksternal yang di luar kendali kita. Tetapi, imajinasi kita, cara pandang kita, dan reaksi kita adalah hal internal yang berada di dalam kendali kita. Jika kita menaruh kebahagiaan kita pada hal-hal eksternal yang di luar kendali kita, maka artinya kita membiarkan pihak lain yang mengendalikan kita. Kamu merasa senang jika si A begini. Siapapun juga si A itu. Bisa jadi orang tua kamu, bisa jadi guru kamu, bisa jadi pasangan kamu, bisa jadi teman-teman kamu, bisa jadi musuh-musuh kamu, bisa jadi kekayaan kamu, bisa jadi ketenaran kamu, dan lain sebagainya. Maka kamu membiarkan pihak-pihak itu mengendalikan kamu. Itu sebabnya ada yang melakukan bom bunuh diri karena guru agamanya mengajarkan bahwa Tuhan kayalannya akan senang dan memberikan sorga jika dia membunuh orang. Tuhan kayalannya itu akan marah dan menghukum dia di neraka jika dia tidak membunuh orang. Semua hal itu hanya kayalan, imajinasi manusia yang membuat manusia lebih menderita daripada kenyataannya. Nah, khayalan atau imajinasi kita itu berada di dalam kendali kita. Kita bisa mengubah logos atau pemikiran kita. Dari kita merasa senang jika si A begini, menjadi kita merasa senang jika si A begini, dan kita tetap senang walaupun si A tidak begini. Sebagai contoh,
Ada guru agama yang mengajarkan umatnya bahwa umatnya harus marah jika Tuhannya atau nabinya atau agamanya dihina atau dinista. Ini adalah suatu ajaran yang sangat keliru. Kamu tidak harus marah walaupun Tuhanmu atau tokoh agamamu atau agamamu dihina atau dinista. Contoh lain, banyak orang yang berkeluarga karena berharap pasangannya akan membahagiakan dia. Dia menaruh kebahagiaannya dikendalikan oleh pasangannya. Pola pikir seperti ini biasanya berakhir dengan kekecewaan. Apa yang pasangan kamu lakukan berada di luar kendali kamu. Apa yang kamu lakukan berada di dalam kendali kamu. Jadi, pola pikir yang lebih benar dalam berkeluarga adalah kamu berharap akan membahagiakan pasangan kamu. Dengan demikian, kebahagiaan kamu tetap berada di dalam kendali kamu. Kamu bisa tetap bahagia walaupun pasangan kamu mengecewakan kamu. Jika kamu punya pola pikir pasangan yang membahagiakan kamu pasti akan kecewa. Karena pasti ada suatu titik pasangan kamu tidak seperti yang kamu harapkan. Walaupun pada dasarnya kamu mendapatkan pasangan yang baik, dia bisa berubah menjadi sangat buruk karena kamu kecewa dan marah-marah terus. Sebaliknya, jika kamu punya pola pikir membahagiakan pasangan kamu, walaupun kamu mendapatkan pasangan yang buruk, dia bisa berubah menjadi sangat baik karena kamu membahagiakan dia. 1 Korintus 7 ayat 16 berkata, "Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu?" Perhatikan di sini, bukan dikatakan suami atau istrimu menyelamatkan kamu, tetapi kamu menyelamatkan suami atau istrimu. Paham ya? Nah, dengan pemahaman kita yang baru, bahwa kita dapat mengendalikan kebahagiaan kita dari dalam, terlepas dari faktor luar yang tidak dapat kita kendalikan, sekarang saya ingin mengajak teman-teman membaca khotbah Yesus di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan dewata, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat dewata. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak dewata. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.
Nah, saya tidak tahu kesusahan apa yang kamu alami, tetapi kamu bisa tetap berbahagia terlepas dari apapun yang kamu alami dengan cara seperti yang Yesus contohkan. Kamu bisa coba tulis di kertas, berbahagialah orang yang titik-titik-titik, karena titik-titik-titik. Titik-titik-titik pertama, kamu tulis dengan kesusahan kamu. Titik-titik-titik kedua, kamu tulis dengan sesuatu yang baik. Saya akan bantu satu contoh untuk teman-teman yang pengusaha atau mau menjadi pengusaha. Berbahagialah orang yang mengalami suatu masalah, karena orang yang mengalami masalah itu bukan dia sendirian. Kalau dia dapat menemukan solusi atas masalah itu, maka solusi itu akan laku dan orang itu akan mendapatkan keuntungan. Jika kamu bisa memahami hal ini, kamu tidak akan depresi sampai mau bunuh diri ketika mengalami masalah. Mungkin kamu akan menjadi bersemangat untuk menemukan solusi. Jadi, stoikisme mengajarkan untuk tidak buang waktu meratap atau mencoba mengendalikan apa yang memang tidak dapat dikendalikan. Tetap tenang dan kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 25-34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun, diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian dewata mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal dewata. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan dewata dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, walaupun demikian, bukan berarti Yesus dan stoikisme mengajarkan untuk tidak berpikir tentang hal buruk yang akan terjadi. Di dalam Matius 16 ayat 23-28, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan dibunuh lalu bangkit pada hari yang ketiga. Mendengar hal itu, Petrus berkata bahwa hal itu tidak akan terjadi. Kemudian, Yesus memarahi Petrus karena cara berpikirnya itu.
Setelah itu, Yesus berkata bahwa setiap orang yang mau mengikuti Dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan seterusnya. Stoikisme juga mengajarkan untuk bersiap menghadapi hal terburuk yang mungkin terjadi. Kita sering mendengar pepatah, biasanya jika kita memikirkan hal yang buruk, maka hal yang buruk itulah yang akan terjadi, kan? Nah, hal yang membuat kita kecewa, frustasi, dan lainnya sebenarnya bukan karena hal buruk itu, tetapi karena hal buruk itu di luar dugaan kita. Sebagai contoh, jika kita ditawarkan investasi dengan keuntungan 30% setahun, kita percaya lalu kita invest dengan berharap mendapatkan keuntungan 30% setahun, bagaimana reaksi kita ketika ternyata keuntungannya hanya 20% setahun? Kita bisa kecewa, kita bisa merasa tertipu, dan lain sebagainya. Padahal mendapatkan keuntungan 20% setahun juga masih bukan hal yang buruk. Taruh uang di bank hanya mendapatkan keuntungan tidak sampai 10% setahun, kan? Dan skenario terburuk adalah investasi itu rugi total. Jangankan keuntungan, modal pun nggak balik. Ketika kita belum memberikan uang kita, kendali masih ada di kita. Ketika kita sudah memberikan uang kita, kendali sudah bukan di kita. Termasuk ketika kita memberikan uang kita ke bank. Ketika kita memberikan uang ke bank, kendalinya ada di bank. Skenario terburuk adalah bank itu bisa kolaps. Apakah kita siap jika uang kita hilang? Jika teman-teman belum siap, sekarang saatnya teman-teman bersiap-siap. Karena hal itu sangat mungkin terjadi. Kalau teman-teman sudah siap menerima resiko, teman-teman bisa tetap tertawa bahagia walaupun kehilangan segalanya. Bukan karena teman-teman gila, bahagia karena mengalami bencana, tetapi karena teman-teman sudah siap ketika bencana itu datang dan bencana itu tidak mencelakakan teman-teman. Nah, saya mau menutup video ini dengan perkataan Yesus di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu.